bagaimana orang itu kalau bisa bekerja sama kalau mereka sendiri masih mempersoalkan perbedaan agama. Di selatan perbatasan dengan Yaman, tapi dia termasuk Saudi Arabia. Dia masih sampai sekarang kampung itu kampung Kristen. Mukanya muka Arab gitu ya Prof ya, Nggak, tapi dia tapi orang Kristen. orang Saudi Arabia. Jadi maksudnya Kira-kira. yang punya mantan di kampung ya bolehlah kembali Boleh. untuk sekedar minta maaf ya Prof ya. Mumpung sebentar lagi Idul Ya Fitri gitu. betul. Jadi ada alasan. Alasan untuk pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Nanda Khairia dalam Sunan Suara Kerukunan. Sahabat-sahabat sekalian, seperti episode sebelumnya, kita akan menghadirkan salah seorang tokoh lintas agama. Jadi bukan lagi tokoh agama yang akan kita undang, tapi tokoh lintas agama yang kiranya kerap kali mendapatkan rujukan dalam bagaimana interaksi kita dengan sesama umat beragama. Kali ini sudah ada Prof. Dede Rosyada, beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta. Saya sapa beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak lama sedikit ya masih yang ini. Masih puasa ya Prof ya? Puasa. Memang saat ini sehat yang paling penting Prof. Paling penting sehat. Ya. Prof, kita akan berbicara mengenai tahun kerukunan. Ya boleh. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada beberapa di antara kita yang belum tahu, dan saya pun mungkin belum tahu sebetulnya Prof. Apa itu sebetulnya tahun kerukunan? Kenapa kemudian dicanangkan di 2022 ini Prof? Ya, tahun 2022 ini oleh Presiden Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dicanangkan sebagai tahun kerukunan. Ini mengandung sebuah keinginan besar agar Indonesia ini bisa rukun, bisa tolerance, bisa saling menghargai, bisa saling mengapresiasi, tidak membedakan satu kelompok dan kelompok lainnya hanya karena perbedaan agama. Pada ujungnya supaya mereka itu bisa kerjasama untuk membangun bangsa ini dalam rangka membina kesejahteraan. Ujungnya Indonesia itu kan ingin menjadi negara sejahtera. Sejahtera itu kan ditandai dengan kemajuan ekonomi. Tapi tidak cukup kemajuan ekonomi tanpa pemerataan. Maka kemudian sejahtera itu adalah penggabungan atau sintesis antara kemajuan dan pemerataan. Nah, untuk maju ekonomi kan orang harus bekerja. Untuk maju ekonomi orang harus produktif, harus industri harus berjalan, pabrik berjalan, layanan jasa apapun semuanya berjalan. Dan dalam berjalannya semua proses ekonomi itu kan melalui orang. Nah, bagaimana orang itu kalau bisa bekerja sama kalau mereka sendiri masih mempersoalkan perbedaan agama. Bagaimana orang itu bisa berkolaborasi memajukan bangsa bila Anda Muslim, Anda Kristen, kita tidak bisa kerjasama karena Anda lain agama. Itu kemudian sudah menafikan salah satu SDM yang lain yang ada di bangsa ini. Supaya SDM ini semua berjalan, supaya berkontribusi dengan baik semuanya kepada bangsa ini, maka kemudian kita galakkan kerukunan atau harmoni itu. Maka diharapkan dengan adanya tahun kerukunan ini, kemudian teman-teman yang biasa ribut, katakan begitu ya Prof ya, yang biasa ribut agamamu apa gitu, kenapa Anda melaksanakan ini dan lain sebagainya, ayo kita kurangi dulu saat ini, lalu kita bersama-sama untuk membangun bangsa. Apalagi ini bisa dikatakan pasca pandemi gitu ya Prof ya. Apalagi sekarang pasca pandemi di mana semua masyarakat sudah kembali bekerja, semua industri sudah mulai berproduksi lah kira-kira. Jalanan sudah semakin toko sudah mulai buka kembali, orang sudah bisa berjualan, orang sudah bisa melaksanakan apapun bisnis yang mereka kembangkan, sehingga kemudian negara ini akan terus meningkat kembali lah setelah kita tenggelam sedikit dengan pandemi kemarin. Lalu saya ingin tadi saya perkenalkan Prof sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya ingin kita sama-sama tahu sebetulnya FKUB ini posisinya ada di mana dalam tahun kerukunan ini, Prof? Nah, FKUB ini kan sebenarnya adalah merupakan pilar yang dimiliki
oleh negara, melalui dalam konteks ini oleh masyarakat. Di FKUB itu sebenarnya miliknya majelis-majelis agama. Milik majelis agama. Majelis agama. Jadi majelis agama memiliki forum, namanya forum beragama, tapi difasilitasi oleh pemerintah. Maka kemudian kita menggunakan gedung pemerintah, kemudian juga running office budget juga dari pemerintah menyediakan, walaupun kita juga kadang-kadang menggunakan pembiayaan dari majelis agama dan sebagainya. Tapi pemerintah bertanggung jawab soal ini. Artinya pemerintah memfasilitasi dan fasilitatif supaya FKUB ini berjalan, supaya kemudian antar umat beragama ini ada komunikasi dan terkomunikasikan. Yang paling terkomunikasikan, jika ada perbedaan terkomunikasikan akan bisa clear. Nah, sehingga kemudian perbedaan itu tidak menjadi barir untuk orang bisa berkolaborasi, orang bisa berkooperasi, orang bisa bekerjasama untuk meningkatkan bangsa ini dalam apapun ya, dalam ekonomi, pendidikan, politik, bahkan militer, apapun semua kita harus kembangkan itu. Dan jangan bikin penyakit sosial yang kecil di masyarakat karena hanya soal-soal agama. Jadi jangan sampai kemudian menyalahkan orang lain karena perbedaan agama. Jangan sampai menyalahkan orang lain karena perbedaan pemikiran keagamaan dalam satu agama yang sama. Kadang memang konflik itu terjadi tidak hanya lintas agama, Prof. Justru biasanya yang satu agama itu saling menyalahkan. Sampai sekarang kita tidak bisa tutup mata bahwa saling menyalahkan antara satu dan yang lain itu masih ada dan masih kuat dan masih kentara, apalagi di medsos kan sekarang semuanya secara terbuka mereka melakukan kritik, tidak hanya kritik tapi juga menyalahkan, bahkan kemudian mengkafirkan orang lain yang satu agama yang sama. Betul. Nah, itu kan merupakan mungkin masuknya kategorinya ini ya tidak sebut penyakit sosial sih, tetapi ya yang kira-kira memang harus diperbaiki di masyarakat. Atau mungkin gejala-gejala seperti ini sebetulnya sudah ada dulu, tapi karena belum ada media sosial, maka orang belum tahu ada penyebaran hate speech dan lain sebagainya. Nah, hate speech seperti itu sebenarnya munculnya sekarang ketika di media sosial, karena ada medianya kan. Nah, dulu itu munculnya di diskusi internal masing-masing, kecil, lalu meledak di jalanan, gitu kan. Jadi sebenarnya bukan bahwa hate speech di media sosial itu bagus itu, tapi itu adalah merupakan channel baru yang dulu banyak melakukan aksi-aksi jalanan untuk melakukan kritik kepada orang lain, kepada kelompok lain. Nah, sekarang dimulainya dengan media sosial itu, gitu kan. Sama-sama tidak bagus untuk kerukunan. Saya untuk menghindari kata-kata penyakit ya. Saya sama-sama itu tidak benar untuk membangun kerukunan ya. Baik media sosial maupun membangun kelompok-kelompok yang untuk menghantam kelompok yang lain, itu sama-sama tidak bagus, sama-sama destruktif untuk masyarakat. Maka kemudian ya kita sebagai agen-agen kerukunan itu harus kemudian terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, FKUB itu posisinya adalah dia sebagai pilar di masyarakat ya untuk membangun kerukunan. Tetapi hari ini tugasnya itu tugas kerukunan itu tugas di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Nah, Kemendagri itu dia punya tusi mungkin untuk membangun kohesivitas sosial di masyarakat negara kesatuan ini dengan diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan. Tapi kemudian dia tidak punya instrumen yang bisa langsung ke masyarakat. Ya. Nah, instrumen yang bisa langsung ke masyarakat FKUB ini bisa langsung ke masyarakat dan bisa langsung ke majelis agama. Jadi instrumen Kemendagri yang bisa langsung bicara kepada majelis agama salah satunya FKUB ini. Maka FKUB adalah begini, Prof. Pengurus-pengurus atau person-person dalam FKUB adalah perwakilan dari majelis-majelis agama yang memang diharapkan mampu menjadi pilar tadi. Betul, jadi dia itu perwakilan dari masing-masing majelis agama, lalu kemudian mereka berada di tengah, bersama-sama di situ merumuskan, lalu bahkan yang kita idealkan itu jika ada sesuatu masalah yang terkait dengan kerukunan,
Maka semua tokoh-tokoh majelis ini datang bersama-sama menghadapi masalah tersebut, bergandengan tangan, menyelesaikan sendiri. Tidak usah menunggu pemerintah. Kalau pemerintah kan, tunggal pemerintah yang datang kan, kalau diplomasi mungkin dari Kesbangpol, ya. Tapi kalau sudah ada kerusuhan, Satpol PP. Iya. Naik lagi ada kerusakan, polisi datang gitu kan. Itu kan instrumen-instrumen pemerintah ketika menyelesaikan masalah. Ya. Sedangkan FKUB kan nggak punya apa-apa, nggak punya Satpol PP, nggak punya polisi gitu kan. Kita hanya orang-orang yang ada di masing-masing majelis. Maka kemudian lebih baik kalau kita datang bersama-sama, bergandengan tangan, menghadapi masalah bersama-sama, selesaikan bersama. Itu kan itulah yang kita ingat sebagai sebuah masyarakat yang menjadi masyarakat yang tidak hanya tolerance and harmony, tapi sudah koeksisten, ya ada bersama-sama dan kita menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan itu sebenarnya sudah cukup bergerak ya di masyarakat, khususnya di FKUB DKI, karena untuk menyelesaikan masalah masjid itu kan saya menggunakan toko dari Katolik, menggunakan toko Kristen. Nah, ini masih konflik rumah agama sebetulnya masih ada ya, Prof ya. Ada kan. Bahkan kan sebenarnya kita apresiasi lah Pak Gubernur ini, bahwa yang sudah 30 tahun tidak keluar pun beliau mau keluarkan sekarang izin penyelenggaraannya, itu izin pembangunan renovasi bangunan. Boleh kasih namanya, Prof, di rumah kalau ibadah. yang sangat spektakuler itu pertama itu yang Kristen yang Surya Kasih apa itu yang di Jakarta Timur, lalu kemudian yang Jakarta Barat yang kemarin itu Damai Kristus yang Katolik punya. Itu udah 15 tahun. Yang terakhir itu El Kalvari yang sudah 30 tahun, katanya dia tertunda terus. Nah, karena ada penolakan dari masyarakat. Jadi masyarakat ada melakukan penolakan, tapi lalu kemudian kita mediasi, yang mediasi ke mereka kan yang Muslim datang, kemudian yang Katolik juga datang, yang Kristen juga datang, semua bersama-sama, dan kemudian bisa mereka menerima. Begitu yang Damai Kristus juga begitu. Yang dia kan ke gereja Katolik, tapi kemudian kita datangkan tokoh Islam ke sana, diskusi dengan mereka dari FKUB. Diskusi dengan mereka apa sih maunya, lalu kemudian kita cari solusi, lalu kemudian ketemu solusinya dan kita report kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur mau datang, mau meresmikan. Itu sangat luar biasa. Artinya posisi FKUB sendiri ini sangat penting sebagai mediator dalam konteks menjaga kerukunan dan rumah pelaksanaan peribadatan dan fasilitasi rumah ibadah. Itu FKUB hari ini posisinya dipentingkan, karena juga dipentingkan karena ada PBM, peraturan bersama menteri kan. Ada dasarnya itu ya, Prof ya. Jadi karena ada PBM menunjukkan FKUB, maka FKUB menjadi penting. Tapi memang hari ini posisinya penting untuk partai memediasi. Berarti tahun ini tahun kerukunan, tahun FKUB dong ya, Prof ya? Ya, tahun ini insya Allah. Dan mulai boleh dikatakan begitu. Itu dibarangkan di Jakarta Film Roya itu Jakarta Barat juga, Jakarta Barat juga itu. Itu sebuah komplek perumahan yang muslimnya hanya 20%. Tapi muslim itu walaupun kecil, kalau punya ibadah kan harus dalam masjid. Betul. Kalau nggak punya masjid dia nggak bisa taraweh gitu kan. Betul. Apalagi di bulan Ramadan. Maka kemudian dia ingin bikin masjid gitu kan. Ingin bikin masjid, karena biasalah berbeda pendapat dengan yang beragama lain, maka saya turunkan tokoh dari FKUB yang agamanya sama dengan mereka yang berbeda pendapat tadi, diskusi, dan kemudian ketemu solusinya, selesai, dan sekarang bisa dibangun. Memang salah satu kekuatannya FKUB tadi karena pengurusnya adalah masing-masing dari majelis agama, maka kalau ada satu agama yang bermasalah, ya tokoh itu saja yang kemudian menjadi perpanjangan tangan. Ini yang kemudian menarik. Nah, kita kembali ke tahun kerukunan, Prof. Kalau tadi Prof sampaikan contoh-contoh sebelumnya, kayaknya itu terjadi sebelum tahun kerukunan 2022. Nah, kemudian apa sih yang kemudian membedakan tahun ini menjadi tahun kerukunan, atau jangan-jangan sama saja gitu kan?
Kalau program-programnya memang dari 2021 itu kalau di kita ya itu lebih banyak lebih banyak bagaimana mereka itu understanding antara satu dengan yang lain. Understanding antara satu dengan yang lain, bikin kegiatan dan sengaja saya bikin spot kegiatan di masing-masing rumah ibadah. Di Kristen, di gereja, kadang di gereja Katolik, kadang di gereja Apakah Kristen. maksudnya membahas katakan ajaran Islam di gereja misalkan gitu atau Nah itu apa? bicara semuanya bicara tentang kerukunan, bicara tentang kebangsaan, tempatnya di tempat rumah ibadah Dialog bergilir, kebangsaan tapi di rumah-rumah ibadah. bergilir di Oke, rumah-rumah ibadah. oke. Kadang di Walubi, di Vihara Hmm, ya. hmm, Kadang kalau Islam kalau terasa yang belum. Rencananya kan Islam di Kebaran Lama tapi belum terjadi. Dan keburu pandemi lah. hmm. Yang banyak itu di Kristen beberapa spot itu Kristen. Karena fasilitasnya biasanya rumah-rumahnya sebesar gede-gede dan ada tempat untuk mereka Bisa untuk berdiskusi. berkumpul bersama gitu ya, Prof ya. Dan semua agama bicara di situ. Semua agama bicara perspektifnya, lalu kemudian mereka menyampaikan tentang pemikiran keagamaan tentang yang dimaksud itu, sehingga kemudian kita melihat ada titik temunya gitu. Sehingga komentarnya, oh ternyata agama ini begini, oh ternyata ini begini gitu. Ternyata tidak tidak Ternyata beda yang dengan kita. selama ini kita pikirkan itu Itu, salah gitu. itu. Oh, ternyata Kristen itu begini gitu ya, Prof ya. Betul, Ternyata betul. Hindu itu ternyata Ketika kita bisa tersenyum bersama gitu ya maksudnya. ternyata itu ternyata kita berdekatan gitu lah, artinya Berdekatan. Iya, tidak iya. tidak berbeda gitu kan. Lalu apa yang akan berbeda di tahun kerukunan ini, Prof? Nah tahun kerukunan ini sebenarnya penyempurnaan terhadap apa yang sudah kita kerjakan, tapi memfokus betul kepada kerukunan, fokus kepada kerukunan, lebih konteksnya lebih kerukunan kepada hubungan-hubungan sosial. Kalau yang tahun 2021 itu konteksnya kerukunan tapi kita rumah ibadah. Sehingga kemudian ada berbagai penjelasan tentang bagaimana proses pendirian rumah ibadah dan perizinannya itu lebih banyak kita menjadi fokus pembahasan kita. Nah tahun ini rencananya kita akan fokusnya kepada yang betul-betul pada kerukunannya. Kerukunan dalam konteks ikatan sosial atau hubungan sosial di antara masyarakat yang berbeda itu. Maka kemudian kita program utamanya itu ada kampung kerukunan. Kampung kerukunan itu adalah kita membuat sebuah perkampungan di mana ditreatment dengan sekitar 36 indikator gitu kan, indikator ke kampung rukun. Nah mudah-mudahan masyarakatnya bisa ikuti 36 indikator itu sehingga kemudian kalau 36 terikuti maka kampung itu dikatakan sebagai kampung rukun. Dan itu sekarang baru tahap akan asesmen di Jakarta Pusat nanti Nanda juga akan mungkin menunjuk ini kampung kerukunan ini yang bisa kita pakai. Dan Jakarta Barat mana, Jakarta Timur mana, Jakarta Utara mana gitu kan, kita pakai kemudian kita treatment dengan indikator-indikator tadi, lalu kemudian kita evaluasi akhir tahun seberapa besar ketercapaian. Dan yang kedua toleransi. Angka toleransi masyarakat Jakarta menurut perspektif Litbang itu masih rendah, masih di bawah angka rata-rata, masih rendah, bahkan di bawah angka 6. Tidak menarik. Ya, mungkin juga surveinya itu masuk ke unit analisis yang jauh dari diskusi kerukunan gitu, sehingga kemudian dia orang ngomong seenaknya, sepengetahuannya, sepengalaman dia kan gitu kan. Kalau orang yang suka diskusi kerukunan pasti dia akan berkata sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Ini kan contoh mereka ditanya, jika di kampung Anda Anda Muslim ya, jika di kampung Anda bikinkan gereja gimana? Nggak perlu. Nah itu kan kata-kata nggak perlu itu kan sebuah kata-kata yang menunjukkan indikator sebagai yang tidak rukun. Tidak rukun, betul. Tidak rukun. Kenapa demikian dia ngomong sekarang tidak perlu? Kan dia memang nggak tahu gitu bahwa negara sedang kemana arahnya, dia nggak tahu juga, maka dia bicara seenaknya. Dia tidak salah kan, itu pengetahuan dia begitu. Iya. Kan.
Ya bagusnya kalau menurut saya survei-survei kepada orang yang selama ini aktif di kerukunan sehingga kemudian menjawabnya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan dia. Di kerukunan seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh jika tetangga Anda merayakan Natal, apakah Anda biasa datang mengunjungi rumahnya? Pasti tidak. Iya. Karena Jakarta kan lain-lain. Di mulut gang saya, di sebelah saya orang dari Madura, sebelah saya dari Manado. Kalau datang malah mereka curiga, ngapain datang? Iya, betul. Malah kadang ada rasa takut. Tapi kalau di kampung saya satu RT itu kan semua satu keluarga. Jika ada di antara mereka itu yang kemudian menjadi Kristen, kan masih paman kita. Maka ketika ada Natal pasti kita datang, karena dia paman kan gitu kan. Nah, maka jika indikatornya itu pun itulah harus mengunjung rumah, ya Jakarta agak sulit karena memang Jakarta nilainya jadi berkurang gitu ya Prof ya. Karena mungkin tidak terbiasa. Misalnya kalau tetangga kita merayakan Natal, masa kita datang ketuk pintu kan iya, yang nerima juga bingung ngapain nih gitu. Ngapain itu kan. Tapi itu sebetulnya baik nggak Prof untuk dibudayakan begitu? Kalau untuk Jakarta saya kira nanti kita lihat di kampung kerukunan sampai sejauh mana dia bisa mengekspresikan toleransinya atau penghargaannya kepada tetangga sebelahnya yang mereka berbeda. Apakah dia mau ketemunya di balai pertemuan rakyatnya, di balai pertemuan RT atau di masjid atau di mana, atau memang boleh berkunjung mengunjung tergantung kesepakatan. Tapi kalau menurut saya akan sulit kalau kunjung mengunjung rumah karena budaya Jakarta sebagai budaya masyarakat pendatang yang heterogen. Ya. Nah bicara Prof soal toleransi, ini kemudian banyak yang bias apalagi kembali lagi kalau di media sosial. Pertanyaannya kemudian batasannya sampai mana sebetulnya kita bisa toleransi dengan umat lintas agama, Prof? Jadi gini, kalau toleransi itu kan toleransi itu adalah kita mengiyakan sesuatu yang kita tidak maui atau tidak kita kehendaki. Seperti toleransi kanker stadium 4. Nggak mau kita stadium 4 kan nggak mau. Nggak mau stadium 4. Tapi toleransi dalam hidup kita boleh sampai stadium 4. Artinya masih bisa diobati kan. Artinya bahwa kepada yang beda agama juga, semua yang beda agama juga seperti umpamanya, mohon maaf kita sebut aja yang Hindu juga tidak butuh acara Maulid, acara Isra Mi'raj, Idul Fitri kan nggak butuh mereka karena bukan punya mereka. Betul. Tapi Islam butuh gitu. Maka ketika ada orang Islam yang merayakan Maulid, kemudian juga ada yang melakukan Isra Mi'raj, ya mereka harus mengiyakan walaupun dia nggak suka gitu. Berisik mesinnya kan berisik pada ceramah pada selawatan berisik kan, tapi ya itulah mereka, maka harus kita terima. Maka toleransi itu menerima yang tidak kita nggak suka, mengapresiasi mereka telah merayakan kemauan, mereka telah melaksanakan kemauannya dan memberikan penghargaan. Itu yang agak berat, penghargaan karena harus menghargai. Gini, saya sebagai seorang muslim harus memberikan penghargaan pada tetangga saya yang dia pada hari tertentu dia datang ke pura dan memuja dewa yang dia yakini kan, di pura itu gitu. Harus katakan, dari mana? Dari pura. Oh, good, bagus ya. Anda harus begitu. Nah, itu kan jarang orang ngomong gitu tuh. karena kita lain-lain. Jadi kalau banyak ada seorang tetangga kita yang Hindu, lalu kemudian dia pulang dari puranya, ketemu temannya yang Muslim. Dari mana beli? Dari pura, habis dari harus ibadah. Oh bagus, gitu dong suara itu seperti itu. Nah, itu semestinya gitu. Tapi kan mengapresiasi orang yang beribadah menurut agamanya gitu kan. Mestinya gitu, ente sebagai Hindu harus gitu. Tapi jarang kan orang gitu. Jarang kayaknya yang begitu, Bro. Malah mungkin yang itu juga muslim. Dari mana Pak Dede? Masjid, aku biasa habis sholat Jumat. Bagus tuh, muslim harus begitu. Gak mau dia gitu kan, gak ada kepentingannya gitu kan. Kalau misalnya dalam satu kesempatan ada non muslim misalnya meminta bantuan
tempat gitu, misalnya untuk mereka katakan misa atau apa gitu ya Prof ya, karena mereka tidak punya tempat. Boleh nggak tuh Prof sebetulnya Prof? Nah ini yang jarang dibahas dan jarang diungkap dan jarang juga mau dibaca. Pada masa Rasul itu, Rasul di Madinah lah, itu ada orang-orang Najran. Orang Najran itu orang Kristen Arab. Sampai sekarang masih ada di selatan perbatasan dengan Yaman. Tapi dia termasuk Saudi Arabia. Dia masih sampai sekarang kampung itu kampung Kristen. Mukanya muka Arab gitu ya Prof ya, Nggak, tapi Kristen. Orang Saudi Arabia. Orang Saudi Arabia ya. Jadi Saudi Arabia itu tidak 100% Muslim. Mekah Madinah iya 100% Muslim, tapi Saudi Arabia tidak, not 100% Muslim. Jadi ada Najran itu yang orang-orang Kristen Arab gitu kan. Nah, itu datang ke Madinah ketemu Nabi dan bicara tentang agamanya. Sebenarnya ngajak Nabi beragama seperti dia beragama gitu kan. Tapi kan Nabi nggak bisa dia Nabi kan. Pasti dia harus meyakinkan kepada umatnya, kepada sahabatnya bahwa agama yang dianut itu adalah agama yang paling benar. Diskusi sampai 2 hari 2 malam di situ. Coba bayangkan di mana mereka diskusi? Di masjid kan? Di masjid. Nggak ada hotel, nggak ada balai rakyat, nggak ada ruang publik, nggak ada. Ruang publik hanya satu, masjid. Maka diskusi di masjid. 2 hari 2 malam berarti bermalam di mana kan? Nggak ada hotel, di masjid juga tidurnya. Nah yang unik itu menurut sirah yang saya baca itu, ketika Nabi itu minta izin permisi surat diskusi, dan di sholat zuhur itu sirah itu kan ada 60 orang delegasi Najran itu, 44 jamaat, 16 itu rahib itu kalau di kita pendetanya. 16 itu rahib. Nah rahib kemudian yang 60 orang tadi itu dia minta, dia nanya kepada Rasulullah, Anda kalian bersolat ngapain? Dia terkata Rasul, serah Anda, serah kalian mau ngapain. Boleh nggak saya beribadah? Ya silakan, itu hak Anda beribadah. Boleh nggak saya pakai tempat ini untuk beribadah? Nah itu ujungnya kan, itu di Masjid Nabawi itu. Ya silakan, mau dipakai di mana? Sini aja lah. Ya udah silakan. Ya itu di belakang ini sudut kiri atau kanan belakang itu dia pakai untuk kebaktian mereka. Sementara Rasulullah dan sahabatnya sholat di depan. Rasul memberikan ruang untuk memberikan ruang. Jadi artinya bahwa Rasul memberikan ruang untuk orang Kristen beribadat di masjid. Wow. Ini luar biasa kan? Ini yang belum pernah, dan mungkin tidak lumrah kita dengar. Jarang diungkap itu. Tapi saya baca itu dan sudah saya tulis dalam makalah ketika ada conference di UIN dengan 14 universitas dari Amerika yang datang ke UIN. Terus saya bikin makalah itu, mereka mengapresiasi juga. Luar biasa penulisan Anda kata orang-orang dari Amerika itu. Tapi itu memang itu dalam salah satu bab sejarahnya seperti itu. Nah, dengan demikian sebenarnya sah-sah saja kalau orang minjam tempat untuk kita kan. Asal kita nggak ikut-ikutan aja gitu ya Prof ya, batasannya sampai kemudian situ. Mereka yang pakai tempat juga kemudian jaga kebersihan, jangan sampai kemudian masjid yang dirawat oleh Muslim itu kan, untuk di Islam itu kan ada etika ibadatnya. Nanti etika ibadatnya itu harus diapresiasi dihargai oleh mereka yang pakai kalau mereka mau pakai. Di Amerika banyak, tapi Amerika itu bukan itu, tapi yang Islam dia salat Jumat di gereja. Diberikan ruang untuk salat Jumat di situ. Jadi ketika kemarin itu ada musim pandemi itu, sehingga kemudian tidak boleh sholat rame-rame, kemudian orang Islam mau pengen sholat Jumat, bilang ke gereja, kasih oleh gereja itu. Dan pendeta gereja itu, saya nggak tahu pendeta kah atau pastor kah ya, itu malah menjaga mereka sedang sholat itu. Tapi di hallnya, jadi gini, sini kan ada, di sini mimbar Kristen, di sini ada kursi-kursi jamaat ya, di sini ada ruang-ruang kosong, hall kosong di sini. Disitulah dia mereka sholat Jumat. Di sini pendetanya menjagain. Tapi itu dalam gereja gitu kan. Ya artinya bahwa tingkat toleransi di klaster tertentu di negara-negara maju seperti Amerika juga terjadi.
Cuman kalau contoh yang orang Kristen beribadah di masjid di Amerika nggak ada, karena mereka banyaknya gereja. Banyak kan, ya, ya. Jadi Masjid orang yang minoritas adalah yang Muslim, yang gitu ya, Muslim, Prof ya. Muslim. Ya artinya kalau mungkin saja misalnya kita Muslim mengandai-andai, hanya 4% yang di Amerika dikit kali. kalau kita Muslim banyak yang sholat Jumat sampai keluar-luar misalnya di Istiqlal nih Prof, sampai ke katedral boleh saja gitu ya Prof ya. Tapi kayak nggak ada masjid lain gitu ya Prof. Kalau sampai kita ke katedral, tapi kan mengalir Lewat jalanan. lewat jalan itu biasanya menurut Soani Kahlani kan nggak boleh. Nggak boleh putus, safnya nggak boleh putus. Iya. Lalu kemudian saya ingin membahas soal hari raya tadi. Artinya ini kembali lagi ke FKUB. Posisinya FKUB yang tadi multi agama itu pengurusnya memang dibolehkan atau mungkin tupoksinya untuk hadir ke perayaan-perayaan hari raya yang bukan keyakinannya gitu ya Prof. Kalau dalam konteks memaknai namanya toleransi seperti itu, ya ketika dia dalam posisinya ya sebagai seorang ketua dan ketua untuk semua orang, maka dia harus jadi gini, Menteri Agama itu bukan menteri untuk umat Islam, ya, tapi juga untuk umat Islam, menteri untuk umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka ketika umatnya dari Konghucu mengundang Menteri Agama untuk hadir dalam perayaan dia satu. Karena dia menteri untuk semua agama kan, gitu kan. Presiden juga presiden untuk semua agama, maka dia presiden. Maka kemudian Menteri Agama, presiden pasti datang di perayaan agama apapun. Di Konghucu juga kemudian datang, kemudian mungkin di Kristen Katolik juga mereka datang kalau diundang, gitu kan. Dan kita pun FKUB ya why not, karena kita kan ketua untuk semua agama. Iya, betul. Maka kita harus apresiasi kalau mereka mengundang, tapi tidak ikut ibadah. Ya, hanya jadi untuk mengucapkan selamat aja. Batasan toleransinya sampai sampai sejauh itu, sampai seperti itu batasnya. Jadi tidak kemudian beribadah dengan semua agama ya, kemudian dia tidak punya pendirian juga. Iya. Kan? Ya saya kira agama lain pun kalau menerima orang lain untuk ibadah juga mungkin terganggu Prof gitu. Iya betul. Pasti. Kalau saya tiba-tiba ikut kebaktian di gerejanya GPIB-nya Kristen, pas orang pasti Pak Pendeta itu nanya-nanya, Pak Dede kok ikutan deh? Pak Prof ngapain nih gitu ya? Dia kaget juga. Pendeta Pian juga, loh Pak Dede kok ikutan kebaktian di tempat kami ya? Itu kan aneh kan. Nah kemudian ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman Prof. Hari Raya Waisak level nasional dirayakan begitu. Kemudian ada Natal nasional kemarin cukup meriah dirayakan. Sebentar lagi Idul Fitri Prof. Apakah akan kemudian diadakan juga Idul Fitri nasional atau bagaimana pendapat Prof? Idul Fitri nasional kayaknya nggak pernah ada ya. Belum pernah ada ya Prof ya? Belum pernah ada itu kan. Yang dulu sering itu sebenarnya pada zaman Pak Harto itu kadang-kadang nuzul Quran di istana. Nuzul Quran di istana. Saya pernah lihat dan saya pernah ikut, saya pokoknya pernah menyaksikan lah ada nuzul Quran di istana. Kemudian Isra Mi'raj, kebanyakan Istiqlal. Kalau udah Istiqlal, presiden datang, para menteri datang, itu sudah gaungnya kan menjadi nasional. Gitu. Yang seringkali yang kemudian menjadi event-event kalau kita itu dua event itu, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Atau mungkin karena Idul Fitri. Kalau Nuzul Quran kadang-kadang Nuzul Quran itu di Istiqlal. Karena presiden biasanya juga kadang-kadang beliau datang di Nuzul Quran itu. Atau karena tradisi Idul Fitri memang kembali ke rumah, jadi makanya tidak pernah ada Idul Fitri nasional gitu mungkin Prof. Betul. Kalau Idul Fitri memang kembalinya bahwa tradisi upacaranya memang itu menjadi upacara yang didomestikkan oleh kita menjadi keluargaan. Kemudian ekstensifikasinya kan keluar tetapi pada orang yang pernah berinteraksi dengan kita.
Nah, kenapa demikian? Karena Idul Fitri itu selalu didefinisikan oleh para ulama Muslim ya itu untuk menyempurnakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan salah satu hikmahnya membersihkan diri dari berbagai kesalahan dan dosa kan. Semua sudah selesai dengan Tuhan, lalu kemudian dengan orang, kita selesaikan di hari itu, kan? Di satu Siapa Syawal. siapa orang itu ya yang sering berinteraksi dengan kita di keluarga adalah keluarga, istri, suami, kan, gitu kan. Jadi ya ya istri ya harus ngomong sama suami dan harus ngomong sama suami. Maafin bang, itu kan saya suka gini gitu kan. Kan tiap hari 24 jam kita dengan istri kita kan dengan dengan suami kan saya dan istri saya. Jadi entah malam dia nggak suka, kita kan nggak tahu juga kan perasaannya perempuan ya kan. Banyak kan baca buku gitu ya Prof ya. Maka minta maaf lah di situ. Anak-anak memang kadang-kadang ya anaknya juga kadang-kadang kemudian mungkin melawan para orang tuanya atau anak orang tuanya juga kemudian mengingatkannya terlalu melampaui batas-batas psikologis yang ditoleransi untuk seorang anak pokoknya sehingga kemudian ada lalu kemudian ketika kita keluar ya berinteraksi dengan orang atau berkomunikasi dengan orang yang pernah berinteraksi dengan kita biasanya kan dengan guru kita, teman kita. Nah, terus sampai ke kampung kenapa ini sebenarnya wisdomnya orang-orang dahulu. Kalau kita ini merantau, saya lah merantau. Merantau saya kan mulai kuliah. Sementara dari usia 1 sampai 2 sampai kuliah itu 18 tahun ya, 19 tahun kan di kampung kan. Berarti kan melewati masa puber di kampung. Melewati masa cinta pertama pasti di kampung. Wah. Itu kan. Ini menarik ini. Yang tersakiti kan di kampung kan. Berarti Prof pernah menyakiti dulu ya. Kalau ini bukan saya, tapi contoh saya. Contoh kan kalau itu kan berarti yang ditinggal itu yang tertinggal di kampung ya. Kita di kampung minta maaf ya kan. Sebelum kita sempurnakan. Jadi maksudnya yang punya mantan di kampung ya bolehlah kembali untuk sekedar minta maaf ya Prof ya. Mumpung sebentar lagi Idul Fitri ya, gitu. Betul. Jadi ada alasan untuk pulang kampung. Yang punya mantan di kampung yang tersakiti ya minta maaf. Karena kata Tuhan, ya saya sih memaafkan, cuman kamu minta maaf dulu sama dia kan. Urusannya dengan dia bukan dengan saya kan. Kalau sholat urusan dengan saya kan itu kan. Saya bekas saya selesaikan ya Tuhan kan. Kamu sholat lewat sekian ya kan. Udah aku selesaikan. Tapi kalau minta maaf sama orang-orang yang pernah kamu sakiti ya urus-urus dengan dia selesaikan lah. Cuma kemudian orang-orang dahulu itu kiai dahulu itu momentum lebaran ya temuilah semua orang yang pernah berinteraksi dengan kita yang kita merasa ada miskomunikasi, ada diskomunikasi atau apapun ya, yang kemudian mungkin menyakiti hatinya. Maka Idul Fitri itu sebetulnya lebih kuat dimensi sosialnya gitu ya, Prof? Dimensi sosialnya, tapi dimensi sosial yang terbatas untuk konteks membersihkan diri. Membersihkan diri. Setelah 1 bulan. 1 bulan kita. Ya mungkin itu menjawab. Untuk menyempurnakan kan. Ya. Sehingga kan gini, sampai ada hak fakir miskin yang termakan oleh kita pun kan itu kan dengan zakat fitrah, gitu kan. Itu kenapa? Karena mungkin ada salah ngitung uang yang kita terima, tidak terzakati, maka yang sudah termakan, sudah jadi beras, sudah dimakan, karena sudah jadi ikan, sudah dimakan, sudah jadi sel-sel tubuh kita, maka sebelum kemudian terbawa ke akhirat, terbawa ke alam barzah, terbawa ke akhirat, dibersihkan dulu di sini. Itu kira-kira lalu kemudian itu sudah selesai semuanya, nah tinggal orang. Nah, selesai di hari raya itu. Maka hari raya itu biasanya identik dengan hari keluarga. Dengan hari keluarga. Jadi itu menjawab sebetulnya pertanyaan. Ekstensifikasinya kepada orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan kita. Dengan orang-orang terdekat. Gitu. Jadi kenapa itu kemudian belum ada atau tidak ada perayaan Idul Fitri nasional, tapi hari raya lain dilaksanakan. Kalau seperti Maulid Nabi Isra Mi'raj kan,
dilaksanakan. Kalau Ya. Idul Fitri memang itu untuk kita lah. Jadi Nanda juga perlu mantan pacaran yang dulu yang disakiti ya temuin nanti habis lebaran Saya supaya jadi bersih, kena supaya ini. bersih, supaya bersih. Supaya bersih. Datang aja, Ya. bang maafin ya Nanda. Jadi lain nanti konotasinya ini, Prof. Ya, baik. Saya ingin kembali dulu, Prof. Terakhir mungkin Prof sebagai ketua FKUB yang memang memimpin tokoh-tokoh lintas agama tadi di FKUB. Bagaimana seharusnya teman-teman di FKUB ini berpijak dalam setiap menjaga kerukunan di umat ya baik di media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari, Prof. Ya, jadi gini, pada akhirnya bahwa kita itu ketika kita berkomunikasi itu harus kemudian menghargai orang-orang yang di sekitar kita yang berbeda dengan kita. Mereka juga begitu. Yang Hindu juga harus menghargai yang Muslim, yang Buddha menghargai yang Kristen menghargai yang Muslim, yang Muslim menghargai yang Kristen gitu. Artinya gini, cara beragama Islam di mata orang Kristen kan salah. Betul. Tapi mereka pendeta Kristen tidak boleh mengatakan salah kepada saya di depan saya gitu. Saya tersinggung. Jadi ya diam aja gitu. Diam aja, kalau bicara yang lain aja gitu kan. Jadi kita harus lebih menghargai mereka. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Walakul khairan alias berkata baik atau diam. Itu akan lebih baik gitu menurut saya. Jadi berkata yang menohok orang lain itu akan menyinggung perasaan orang lain, lalu kemudian akan terjadi disharmoni, lalu kemudian ada konflik. Itulah pecah awal-awal konflik di situ, komunikasi. Maka kemudian perbedaan itu ya sudah, kalau memang kita sudah sampai mentok bahwa kita memang tidak sependapat, dia iya. Kita sepakat untuk tidak sependapat, mungkin begitu kesimpulannya gitu ya, Prof ya. Tapi selama ini kalau di kita sih kan kalau bicara kepentingan agama masing-masing itu semua mendukung, semua setuju. Di film Ruya 20% yang Islam pada membantu memperjuangkan Muslim itu, yang Kristen Katolik semua mendukung. Dan Kristen Katolik kemudian datang ke bawah untuk meyakinkan umatnya yang berbeda cara pandang. Begitu juga yang Islam, ketika ada orang bagi masyarakat setengah setuju dengan gereja, yang Islam datang, gitu kan. Dan datang kemudian memberikan support, memberikan penjelasan, meyakinkan bahwa Anda harus mengapresiasi hari mereka, gitu kan. Itu yang paling pertama pengalaman itu sudah kasih di gereja Kristen tuh. Dan berhasil. Dan orang kita aja, nggak ada orang lain, orang dari FKUB aja. Ya. Saya tidak mengundang MUI dan tidak mengundang yang lain-lain, cukup FKUB. Nah dengan demikian maka menurut saya ya FKUB mungkin ya sebagai orang-orang FKUB ya harus agak sedikit banyak belajar agama-agama mereka itu, sehingga kita tahu. Dengan kita tahu maka kita lebih bisa memahami untuk menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Ya, ini menarik sekali. Closing statement tadi dari Prof adalah dengan semakin mengenal jadi semakin sayang gitu ya, Prof ya. Dengan semakin sayang semakin menghargai. Jadi toleransi kalau yang saya catat tadi ada 2, Prof. Memahami dan kemudian membiarkan dan kemudian memberikan apresiasi. Gitu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Prof, terima kasih atas kehadirannya. Ini diskusi kita hangat sekali. Mudah-mudahan nanti akan ada bahasan berikutnya, boleh. Prof, yang lebih menarik lagi. Walaupun lagi lemas-lemas ya. Ya, mudah-mudahan diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon dukungan dari sahabat-sahabat sekalian dengan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Info Kerukunan. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.